Ibu Wilhelmina Zimmer-Beutel Hassels. Memasuki bulan Juni saya selalu ingat beliau. Wanita muda berusia 30 tahun yang telah mengabdikan dirinya pada panggilan pelayanan yang melintasi benua. Dari Jerman, Eropa sampai ke Blora, Hindia Belanda pada waktu itu. Lihat juga, https://show2.b/conf5nrcc. Berikut ini studi dokumentasi sejarah tentang beliau yang akan saya tayangkan berseri pada bulan Juni. Sebuah jurnal misionari umum berjudul Orang Makedonia, yang diedit oleh Haji Dijkstra, volume ke-11 terbitan Leiden tahun 1893 memuat berita sebagai berikut. Pada halaman 130 dari buku, The Macedoniar, terbitan Leiden 1893 di atas terdapat kutipan dalam bahasa Belanda sebagai berikut. Kutipan di atas bila diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Berita dari pers misionaris. Suster Zimmer-Beutel Hassels meninggal dunia 24 Juni 1893. Misionaris Zimmer-Beutel lengkapnya Bapak Pendeta Adolf Zimmer-Beutel, adalah seorang misionaris Neukirchener, yang didukung oleh Salatiga Comite atau Salatiga Zending, yang bekerja di Blora, wilayah Rembang, Jawa. Misionaris itu mengalami kehilangan yang menyedihkan. Istri tercintanya, Ibu Zimmer-Beutel Hassels, meninggal dunia setelah menerima kunjungan beberapa misionaris di rumahnya pada tanggal 20–22 Juni 1893 dalam kondisi badan yang sudah tidak sehat. Beliau pulang ke rumah Bapa di sorga tanggal 24 Juni 1893. Sebagai orang Jerman, beliau senang membicarakan berita tentang keselamatan, dan sekarang beliau telah mendapatkan hal itu. Kata-kata terakhir beliau adalah, "Ya Yesus, Juru Selamatku." Partisipasi masyarakat Jawa sangat besar. Atas permintaan tegas dari umat Kristen Jawa, beliau dimakamkan di pemakaman umat Kristen Jawa, bukan di pemakaman orang Eropa. Umat Kristen Jawa ingin agar ibu mereka ada di antara mereka. Pada saat pemakaman dihadiri antara lain Pendeta Stehouwer dan istrinya, yang juga membawa serta ketiga anak Ibu Wilhelmina Zimmer-Beutel Hassels yang masih kecil-kecil. Demikian kutipan bebas halaman 130 dari buku, The Macedoniar, terbitan Leiden 1893 dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Seperti sudah kita ketahui, Bapak Pendeta Adolf Zimmer-Beutel adalah pendeta pertama yang merintis Gereja Blora yang sekarang menjadi GKJTU Blora. Beliau melayani di Blora sejak tahun 1889, saat itu beliau masih melayani dan tinggal di Kaliceret. Baru pada bulan Maret 1891 Bapak Pendeta Adolf Zimmer-Beutel tinggal di Blora. Mengapa partisipasi masyarakat Jawa sangat besar dan meminta agar Ibu Wilhelmina Zimmer-Beutel Hassels dimakamkan di pemakaman umat Kristen Jawa, bukan di pemakaman orang Eropa? Umat Kristen Jawa ingin agar ibu mereka ada di antara mereka. Bapak Pendeta Adolf Zimmer-Beutel dan Ibu Wilhelmina Zimmer-Beutel Hassels semasa hidupnya melayani penduduk setempat dengan bahasa Jawa. Begitu pula pada saat beliau melayani di Blora. Salah satu foto dokumentasi Salatiga Zending pada saat awal pelayanan beliau di Blora sebagai berikut. Keterangan kutipan, tulisan yang berdiri, pada foto di atas bila diterjemahkan secara bebas dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Bapak Pendeta Adolf Zimmer-Beutel dan jemaatnya di Blora. Bapak Pendeta Adolf Zimmer-Beutel di Blora, wilayah Rembang, memperkenalkan bersama jemaatnya kepada kami di sini. Namun sayang, tidak semua jemaatnya hadir pada saat pengambilan foto. Bapak Pendeta Adolf Zimmer-Beutel berdiri paling kiri, di sebelah beliau adalah pembantunya Johannes. Hampir di tengah, ada Bapak Naya nama baptisnya Ibrahim atau Abraham, di dekatnya ada istrinya Jami dengan nama baptis Sarah. Berdiri paling kanan, dengan pakaian Eropa, adalah Leonhard Ambon. Di sampingnya dengan tangan di pipi adalah Paulus, kakak dari Johannes. Keduanya adalah guru di sekolah misionaris atau Zendingsschool.
Mengapa pada foto jemaat di Blora tidak nampak istri beliau Ibu Wilhelmina Zimmer Beutel Hassels? Bersambung.